Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Kali ini kita akan belajar pembulatan bilangan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Langsung saja yuk kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas merubah satuan terdekat. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, yang harus kalian perhatikan adalah angka pertama di belakang koma. Kemudian, yang harus diingat juga, jika di belakang koma angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka satuan tetap tidak berubah. Jika di belakang koma angka 5, 6, 7, dan 9, maka angka satuan ditambah 1. Langsung saja, contoh yang pertama di sini ada 2,2, 5,7, 16,81, dan 201,3. Kita bulatkan ke satuan terdekat satu persatu ya. Yang pertama di sini 2,2. Angka di belakang koma itu ada angka 2. Ingat ya, jika di belakang koma angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka satuan tetap tidak berubah. Maka karena di belakang koma 2, maka angka satuan tetap. Jadi satuan terdekat dari 2,2 adalah 2. Lanjut, 5,7. Ingat ya, jika di belakang koma angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka satuan ditambah 1. Di sini di belakang koma angka 7. Maka angka satuan yaitu 5 kita tambahkan 1. 5 tambah 1 jadi 6. Maka satuan terdekat dari 5,7 adalah 6. Contoh soal yang ketiga di sini 16,81. Wah, di belakang koma ada 2 angka nih. Bagaimana ya caranya? Kalian tetap ingat kalau di belakang koma itu yang kita perhatikan. Di belakang koma ada angka 8. Ingat lagi, jika di belakang koma 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka satuan ditambah 1. Angka satuan di sini adalah 6. Karena di belakang koma angka 8, maka angka satuan ditambah 1. 6 ditambah 1 jadi 7. Kemudian di depannya ada angka puluhan yaitu 10. Jadi satuan terdekat dari 16,81 adalah 17. Contoh soal yang terakhir di sini ada 201,3. Karena di belakang koma angka 3, maka angka satuan tetap. Angka satuan di sini adalah angka 1. Jadi, satuan terdekat dari 201,3 adalah 201. Pembahasan yang kedua yaitu merubah puluhan terdekat. Untuk membulatkan ke puluhan terdekat, kalian harus diperhatikan adalah angka satuannya. Dan juga harus diingat, jika angka satuannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka puluhan tetap
tidak berubah. Jika angka satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka puluhannya ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada 48, 176, dan 2024. Satu persatu ya, kita rubah ke puluhan terdekat. Di sini ada 48. Nah, angka satuan di sini adalah 8. Sedangkan angka 4 itu adalah puluhan. Jadi, diingat ya, kita harus lihat angka satuannya jika ingin merubah ke puluhan terdekat. Angka satuan di sini adalah angka 8. Diingat ya, kalau angka satuannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka puluhannya ditambah 1. Maka angka satuan di sini adalah 8. Maka angka puluhannya kita tambah 1. 4 ditambah 1 jadi 5. Kemudian angka yang di belakangnya berubah menjadi 0. Jadi puluhan terdekat dari 48 adalah 50. Soal yang kedua, di sini ada 176. Nah, angka 6 ini adalah angka satuan, angka 7 puluhan, dan 1 ratusan. Kita lihat yang angka satuannya saja. Di sini angka satuannya adalah 6. Untuk merubah ke puluhan terdekat, kita lihat angka satuannya ya. 6. Berarti angka puluhannya ditambah 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi, puluhan terdekat dari 176 adalah 180. Contoh soal yang terakhir di sini ada 2024. Angka 4 di sini di belakang itu menempati satuan, angka 2 puluhan, angka 0 ratusan, dan angka 2 adalah ribuan. Kita lihat yang angka satuannya saja ya. Angka satuan di sini adalah 4. Maka angka puluhan itu tetap tidak berubah. Jadi puluhan terdekat dari 2024 adalah 2020. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Pembahasan yang ketiga yaitu merubah ratusan terdekat. Untuk membulatkan ke ratusan terdekat, yang harus kalian perhatikan adalah angka puluhannya. Dan yang wajib kalian harus ingat, jika angka puluhannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka ratusan tetap tidak berubah. Jika angka puluhannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka ratusannya ditambah 1. Contohnya di sini yaitu 154, 379, dan 2521. Kita rubah satu persatu ya ke ratusan terdekatnya. Yang pertama di sini ada 154. Kita lihat yang angka puluhannya saja untuk menentukan ratusan terdekatnya. 4 di sini satuan, 5 puluhan, dan 1 ratusan. Nah, karena di sini angka puluhannya adalah 5, maka angka ratusannya ditambah 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian angka 5 dan 4 berubah menjadi angka 0.
Jadi, ratusan terdekat dari 154 adalah 200. Nah, biar paham lagi, lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada 379. Ayo, yang mana angka puluhan? Ya, 7. Karena angka puluhannya di sini 7, maka angka ratusannya ditambah 1. 3 ditambah 1 jadi 4. Kemudian angka 7 dan 9 berubah menjadi 0. Jadi, ratusan terdekat dari 379 adalah 400. Soal yang terakhir di sini 2521. Nah, kita cari mana nih angka puluhannya di sini? Ya, 2. Karena angka puluhannya 2, maka angka ratusannya tetap tidak berubah. Jadi, angka 2 dan 1-nya setelah angka ratusan itu berubah menjadi 0 semua. Jadi, ratusan terdekat dari 2521 adalah 2500. Pembahasan yang keempat yaitu bagaimana cara merubah ribuan terdekat. Untuk membulatkan ke ribuan terdekat, yang harus kalian perhatikan adalah angka ratusannya. Dan yang harus diingat juga, jika angka ratusannya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka ribuannya tetap tidak berubah. Jika angka ratusannya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka ribuannya ditambah 1. Langsung saja di sini ada contoh soal 1154, 3586, dan 7521. Nah, satu persatu ya, kita rubah ke ribuan terdekat. Di sini ada 1154. Angka mana ya yang menempati angka ratusan? Ya, 1. Karena di sini yang menempati angka ratusan adalah 1, maka angka ribuan tetap tidak berubah. Jadi, angka 1, 5, dan 4 setelah angka ribuan itu semua berubah menjadi 0. Jadi, ribuan terdekat dari 1154 adalah 1000. Selanjutnya, 3586. Angka ratusannya di sini adalah 5. Karena 5, maka angka ribuannya ditambah 1, yaitu 3 ditambah 1 menjadi 4. Kemudian angka 5, 8, dan 6 itu berubah menjadi 0 semua. Jadi, ribuan terdekat dari 3586 adalah 4000. Yang terakhir, 7521. Angka ratusannya adalah 5. Maka angka ribuannya ditambah 1. 7 ditambah 1, 8. Dan angka 5, 2, 1 kita rubah semua menjadi 0. Jadi, ribuan terdekat dari 7521 adalah 8000. Nah, setelah kalian belajar pembulatan, kali ini kalian akan belajar penaksiran. Apa sih itu penaksiran? Penaksiran bilangan adalah memperkirakan suatu bilangan dalam operasi hitung yang menggunakan aturan pembulatan bilangan. Nah, langsung saja ya di sini. Cara menaksirkan hasil operasi hitung ke satuan terdekat. Di sini ada contoh soal 1,7 ditambah 2,3 sama dengan
Nah, satu persatu kita rubah dengan cara pembulatan. 1,7 di belakang koma angka 7. Maka satuannya ditambah 1. 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, kemudian 2,3. Angka di belakang komanya adalah 3. Maka angka satuannya tetap tidak berubah menjadi 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, penaksiran hasil operasi hitung kesatuan terdekat dari 1,7 ditambah 2,3 adalah 4. Contoh soal yang kedua di sini 6,18 dikurang 3,54. Nah, di sini semua di belakang koma ada 2 angka. Kalian gak usah khawatir, kalian lihatnya angka yang tepat dan dekat di belakang koma. Ya, di sini 6,18. Angka yang mendekati koma itu adalah angka 1. Nah, kita perhatikan saja angka satunya di sini. Karena di belakang koma angka 1, maka angka satuannya tetap tidak berubah. Nah, jadi 6. Dan angka 1, 8-nya hilang. Kemudian kita rubah 3,54. Satuan terdekat berapa ya? Nah, kita lihat dulu. Di belakang komanya ada angka 5. Jika angka 5, maka angka satuannya ditambah 1. 3 ditambah 1 jadi 4. Dan angka 5, 4 di belakang koma hilang. Nah, di sini sudah ada hasilnya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi, satuan terdekat dari 6,18 dikurang 3,54 adalah 2. Sekarang kita akan menaksirkan hasil operasi hitung ke puluhan terdekat. Nah, di sini ada 76 ditambah 33. Caranya sama kayak yang pertama. Kita rubah ke pembulatan terdekat, yaitu pembulatan ke sepuluhan terdekat. Di sini 76, angka satuannya adalah 6. Maka angka puluhannya ditambah 1. Dan angka setelah puluhannya menjadi 0. Jadi 76 puluhan terdekatnya adalah 80. Kemudian 33. Angka satuannya adalah 3. Maka angka puluhannya tetap tidak berubah dan angka di belakang puluhannya menjadi 0. Jadi 33 puluhan terdekatnya adalah 30. Maka 80 ditambah 30 sama dengan 110. Biar kalian paham, lanjut lagi dengan soal yang kedua. Di sini ada 125 dikurang 51. Nah, di sini kita lihat angka satuannya dari 125 yaitu 5. Maka angka puluhannya ditambah 1. Kemudian angka di belakangnya berubah menjadi 0. Jadi puluhan terdekat dari 125 adalah 130. Kemudian 51. Angka satuannya adalah 1. Maka angka puluhannya yaitu 5 tetap tidak berubah. Jadi puluhan terdekat 51 adalah 50. Maka 130 dikurang 50 hasilnya adalah 80. Selanjutnya kita menaksir hasil operasi hitung ke ratusan terdekat. Di sini ada contoh soal 566 ditambah 427.
Kita rubah satu persatu ke ratusan terdekat. Di sini 566. Kita cari mana yang menempati puluhan. Ya, di sini ada 6. Maka karena angka puluhannya 6, angka ratusannya ditambah 1. Kemudian angka puluhan dan satuannya berubah menjadi 0 semua. Jadi ratusan terdekat dari 566 adalah 600. Kemudian 427. Mana ya angka puluhannya? 7, 2 atau 4 ya? Ya, benar, 2. Karena angka puluhannya 2, maka angka ratusannya tetap tidak berubah. Kemudian puluhan dan satuannya berubah menjadi 0 semua. Jadi ratusan terdekat 427 adalah 400. Baru deh kita jumlahkan. 600 ditambah 400 sama dengan 1000. Biar kalian paham, lanjut lagi nih, ada contoh soal yang kedua, yaitu 842 dikurang 362. Angka puluhan dari 842 adalah 4. Maka angka ratusannya tetap tidak berubah. Kemudian angka puluhan dan satuannya menjadi 0 semua. Jadi ratusan terdekatnya adalah 800. Kemudian 362. Angka puluhannya yang mana ya? Siapa yang tahu nih? Ya, 6. Karena angka puluhannya 6, maka angka ratusannya ditambah 1. Lalu puluhan dan satuannya berubah menjadi 0 semua. Jadi ratusan terdekatnya adalah 400. Baru deh kita kurangi. 800 dikurang 400 sama dengan 400. Tadi kita sudah belajar cara menaksir ke ratusan, ke puluhan, dan kesatuan terdekat. Sekarang kita akan menaksir hasil operasi hitung ke ribuan terdekat. Di sini ada 1783 ditambah 2330. Kita rubah satu persatu ke ribuan terdekat. Ingat ya, untuk mencari ribuan terdekat, kalian harus lihat angka ratusannya. Ingat ya, angka ratusannya. Di sini ada 1783. Yang menempati angka ratusannya adalah 7. Maka angka ribuannya ditambah 1. 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian angka ratusan, puluhan, dan satuannya berubah menjadi 0 semua. Jadi ribuan terdekat dari 1783 adalah 2000. Nah, selanjutnya 2330. Kita lihat di sini angka berapa ya yang menempati angka ratusan? Ya, 3. Karena angka ratusannya 3, maka angka ribuannya tetap tidak berubah. Jadi ribuan terdekatnya adalah 2000. Lalu kita jumlahkan deh. 2000 ditambah 2000 hasilnya berapa? Ya, 4000. Nah, contoh soal yang kedua di sini biar kalian paham lagi. Ada 5976 dikurang 3221. Ingat ya, kita lihatnya yang angka ratusannya. 5976, angka ratusannya adalah 9. Karena 9, maka angka ribuannya ditambah 1. Dan ingat, angka ratusan, puluhan, dan satunya berubah semua menjadi 0. Jadi ribuan terdekatnya adalah 6000. Kemudian 3221. Angka ratusannya berapa ya?
1, 2, atau 3 ya? Ya, 2. 2 yang di sini ya. Nah, karena angka ratusannya 2, maka angka ribuannya tetap tidak berubah. Jadi ribuan terdekat dari 3221 adalah 3000. Baru deh kita kurangi. 6000 dikurang 3000 hasilnya 3000. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi untuk materi selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.